Tuhan berfirman melalui hamba-Nya sebagaimana ada di dalam Yesaya 63 ayat yang 7 sampai 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Pengakuan dan Permohonan Israel. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang mazmur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka di dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Demikian sabda Tuhan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 148, akan dinyanyikan dan ref awal dan bait oleh kantor, ref selanjutnya oleh jemaat kami mohon berdiri. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari
Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai dengan 18. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang tadinya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara, katanya. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Menurut Matius 2 ayat 13 sampai ayat 23. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Kembali ke Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea.
Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah Injil Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita saat ini masih dalam kerangka tema besar masa Advent Natal, yaitu adalah menjadi pemulih. Dengan tema itu saya akan menguraikan pada intinya adalah 3 hal. Yang pertama adalah bahwa kita harus menjadi pemulih. Kemudian yang kedua adalah bagaimana, apa yang kita temukan di dalam teks kita supaya kita itu bisa menjadi pemulih. Dan yang terakhir adalah kita tetap harus sadar bahwa yang merupakan pemulih yang sejati itu adalah Tuhan. Memang kita menjadi pemulih, tapi kita harus ingat, pemulih yang sejati itu adalah Tuhan sendiri. Baik, yang pertama, kita harus menjadi pemulih. Mengapa kita harus memiliki motivasi harus menjadi pemulih? Karena memang itu adalah panggilan kita. Kalau kita tidak memiliki motivasi untuk menjadi pemulih, itu berarti kita hanya hidup untuk diri kita sendiri saja. Kalau kita sendiri tidak memiliki motivasi menjadi pemulih, percuma kita bersekutu, percuma kita berinteraksi. Orang buta menuntun orang buta. Yang terjadi adalah dua-duanya masuk ke lubang. Hidup dalam kepura-puraan. Bersekutu tetapi hanya dibingkai di dalam kepura-puraan. Pelayanan tetapi hanya dibingkai di dalam kepura-puraan. Pasti yang terjadi justru adalah konflik, tidak bertumbuh, tidak berkembang, tidak maju-maju, karena dia tidak memiliki motivasi menjadi pemulih. Nah, ketika kita itu bergaul, ketika kita hidup bersekutu bergereja, motivasi untuk menjadi pemulih itu harus ada. Itu yang pertama. Jangan sampai yang terjadi adalah dua-duanya atau bahkan semuanya itu jatuh ke dalam lubang. Karena semuanya tidak memiliki motivasi untuk saling membangun, saling memulihkan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana teks kita berbicara supaya kita itu bisa menjadi pemulih. Nah, bagian ini kita bisa menemukan ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita bisa menemukan teladan dari orang Majus. Ketika mereka dipanggil oleh Raja Herodes, disuruh untuk
menemukan bayi Yesus, Herodes itu berkata bahwa supaya saya juga bisa menyembah dia di dalam perikop sebelumnya. Tapi orang Majus tahu bahwa maksud Herodes sebenarnya adalah justru ingin membunuh bayi Yesus. Nah, disitulah orang Majus bisa menyimpan rahasia. Kalau zaman sekarang itu disebut sebagai kode etik. Menjadi pemulih, kalau Bapak Ibu itu mau menjadi pemulih, itu harus bisa menyimpan yang namanya kode etik orang lain. Kejelekan orang, kebobrokan orang, kelemahan orang, masalah orang lain itu harus bisa disimpan rapat-rapat. Kalau Bapak Ibu itu mau menjadi pemulih. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menyimpan, yang terjadi adalah bukan menjadi pemulih, tapi justru semakin melukai orang tersebut. Betapa orang itu akan kecewa. Kok yo malah dulu saya cerita masalahku ke dia, akhirnya masalahnya jadi kemana-mana kan. Semua orang tahu. Kecewa. Bukan pemulih. Seorang pemulih itu bisa mendengar, tapi juga bisa menyimpan. Kapan itu dikeluarkan, itu adalah pada saat yang tepat. Orang Majus memainkan posisinya dengan sangat baik. Dia tahu bahwa ada Raja Mesias yang akan lahir. Mereka mencari, mereka dipanggil oleh Raja Herodes. Mereka menemukan, tapi mereka menyimpan berita itu dengan baik. Ini adalah contoh yang sangat erat sekali kaitannya dengan tema kita, menjadi pemulih. Kalau Bapak Ibu itu ingin menjadi pemulih, tahu kelemahan orang, tahu masalah orang, jangan malah diumbar menjadi rahasia umum. Itu pasti sangat menyakitkan. Tapi kita harus bisa menyimpan. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka kita menjadi pemulih itu, kita harus bisa membersihkan diri dari ketakutan-ketakutan kita, kekecewaan kita. Sebab ada pepatah mengatakan, kalau bersih mengapa risih. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ungkapan ini. Jadi orang kalau bersih mengapa risih. Saya ambil contoh ketika mahasiswa ya, kadang-kadang kan iseng, menyembunyikan makanan, yaitu keunikan-keunikan mahasiswa teologi pada waktu itu. Nah, biasanya yang benar-benar menyembunyikan itu justru dia yang salah tingkah. Dia yang, kalau siapa ini yang mengambil makanan 2 porsi, nah dia malah salah tingkah, bukan aku. Nah itu biasanya itulah orangnya. Kalau orang itu bersih, dia nggak akan risih. Ngomongin tentang apa, dia nggak akan sensitif, nggak akan mudah marah, nggak akan mudah tersinggung, karena dia nggak melakukan apa-apa. Tapi kalau dia itu yang berbuat, nah dia itu biasanya salah tingkah. Zaman dulu, mohon maaf ini contohnya rada-rada jorok. Misalnya kalau kentut, ya kan, tiba-tiba bau gitu, breng gitu. Siapa ini yang kentut?
Nah, yang salah tingkah itu biasanya yang ketut. Bukan saya, salah tingkah. Nah, itu dia, ketangkep malah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Herodes di dalam bacaan kita terlihat sekali bahwa dia paling salah tingkah ketika ada berita bahwa akan lahir seorang raja, lahir Mesias. Karena Herodes sangat ketakutan bahwa bayi yang lahir itu nanti akan menyaingi dia, akan menjatuhkan dia dari kekuasaan dia. Oleh sebab itu yang dilakukan, kalau dalam bahasa saya, adalah ceroboh, membunuh semua anak laki-laki di bawah 2 tahun. Pribadinya belum pulih sehingga dia sensitif. Kalau Bapak Ibu itu ingin menjadi seorang pemulih, Bapak Ibu punya masalah, punya masa lalu, itu harus dipulihkan terlebih dahulu sehingga kita benar-benar bisa move on. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemulih yang sejati itu adalah Tuhan. Ini kita harus sadar bahwa pemulih yang sejati itu adalah Tuhan. Jangan sampai kita itu jatuh pada kesombongan. Aku hebat, aku penolong. Saya dan teman-teman kadang-kadang itu bercakap menjadi pendeta. Menjadi pendeta itu sering dibilang gembala, bapak gembala, bapak pendeta. Tapi saya dan teman-teman menghayati bahwa sebutan sebagai gembala itu adalah anugerah dari Tuhan, bukan untuk kebanggaan kami. Wah, aku gembala kok. Justru kami menghayati lebih cocoknya itu seperti asuhnya gembala, anjingnya gembala. Gembala yang sungguhan itu adalah Tuhan Yesus. Nah, pendeta itu tukang jegoki domba-domba itu loh. Diperintah sama tuannya, kamu jegoki domba itu biar baik. Jadi saya khotbah ini kalau dalam ilustrasi ini ya saya jegoki Bapak Ibu itu. Itu penghayatan. Tapi Tuhan begitu baik. Tuhan mengangkat martabat manusia, sehingga manusia yang hina, bahkan manusia yang kemampuannya sangat terbatas, disejajarkan sebutannya dengan Tuhan sendiri, gembala. Dan hakikatnya setiap murid Tuhan Yesus itu adalah gembala. Yesus gembala, kita pun disebut gembala. Nah, ini menunjukkan pulihnya citra Allah di dalam diri manusia ketika kita menjadi pribadi pemulih. Tapi ingat Bapak Ibu, itu bukan untuk kesombongan, bukan. Itu adalah anugerah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pemulih itu adalah panggilan kita, keharusan, bukan kesombongan, tapi itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Dan
Roti yang kita pecah-pecah adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dan anggur di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menerima roti dan anggur di dalam perjamuan kudus ini, malah kita hening sejenak mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan dengan roti dan anggur iman kita disegarkan. Roti lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kita. Dan anak-anak di dalam perjamuan kasih, belajarlah bahwa anak-anak juga mendapat bagian di dalam karya keselamatan Allah. Oleh sebab itu anak-anak juga mendapat bagian dari karya penebusan Allah. Terimalah roti dan belajar bahwa roti adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Pada waktunya harus kalian imani secara dewasa di dalam CD.
semua sudah menerima roti. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Anak-anak, makanlah dan belajar. Semoga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan menyanyikan Tertumpah Darah Penebus. Anggur di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Dan anak-anak, terimalah juga anggur di dalam perjamuan kasih dan belajarlah bahwa anak-anak juga mendapat bagian di dalam karya keselamatan Allah. Oleh sebab itu belajarlah sampai pada waktunya di dalam CD anak-anak juga secara pribadi mengakui iman bahwa di dalam pengorbanan Tuhan Yesus dosa kalian ditebus.
Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Demikian juga anak-anak, terimalah dan minumlah dengan belajar bahwa kalian juga mendapatkan bagian di dalam karya keselamatan Allah. Belajarlah tentang penebusan Tuhan Yesus Kristus. Dipersilahkan.
Kami dari Pekarya Gereja GKJ Kiara Condong mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Yes. Sip.